Hai para pendengar podcast, jumpa lagi. Podcast hari ini bisa dibilang istimewa karena podcast ini ditujukan untuk Hari Guru Nasional. Nah, untuk itu kita kedatangan para podcaster nih yang ingin menceritakan bagaimana sih pengalaman-pengalaman mereka selama sekolah dulu. Yuk langsung saja. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rivaldi Hafiz. Saya akan bercerita tentang bagaimana masa SMA saya dengan cita-cita saya. Baik, pertama adalah ketika masa di mana saya masih kelas 10 atau kelas 1 SMA. Jika ada guru yang bertanya, "Apa cita-citamu?" maka akan dengan lantang saya menjawab, "Saya akan menjadi guru agama Islam." Sampai di satu titik di mana guru saya, guru geografi lebih tepatnya, memberitahu kepada saya, "Hafiz, jika ingin menjadi seorang dai, tidak perlu menjadi seorang guru agama Islam. Contoh ibu adalah seorang dai atau daiyah, tapi ibu bukan guru agama Islam." Dari situ saya mulai sedikit berpikir, apakah saya bisa tetap menjadi dai meskipun saya tidak menjadi guru agama Islam? Lalu pemikiran saya akan berlanjut terus sampai ketika di titik di mana saya ingin mengikuti ujian SBMPTN. Saya berpikir ternyata menjadi dai itu memang tidak seharusnya dan tidak harus menjadi seorang guru agama Islam. Maka dari itu, sejak saat itulah saya mulai berpikir, jadi apapun saya harus tetap bisa menjadi dai. Pengalaman yang bisa saya ambil adalah seorang guru memang sudah sepatutnya menjadi contoh bagi semua murid-muridnya. Terutama guru geografi tersebut adalah orang yang memang saya kagumi sejak saya masih duduk di bangku kelas 2 SMA. Itulah alasan kenapa saya ingin menjadi guru sampai dengan saat ini. Terima kasih. Di abad 21 telah terjadi transformasi besar pada aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang didorong oleh 4 kekuatan besar yang saling terkait, yaitu kemajuan ilmu dan teknologi, perubahan demografi, globalisasi, dan lingkungan. Sebagai contoh, kemajuan teknologi komunikasi dan biaya transportasi yang semakin murah telah memicu globalisasi dan menciptakan ekonomi global, komunitas global, dan juga budaya global. Di abad 21 ini, guru-guru dituntut mampu mengembangkan pendekatan dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan lingkungan sebagai kompetensi guru abad 21. Guru perlu memahami kompetensi guru abad 21 karena sesuai dengan kemajuan zaman. Di era yang serba online dan digital ini, pendidikan haruslah segera bertransformasi atau berubah ke arah yang lebih maju agar tidak tertinggal dengan negara lain. Pendidikan memegang peranan penting dalam suatu negara. Kemajuan suatu negara tidak lepas dari kemajuan pendidikannya. Semakin tertinggal pendidikan suatu negara, maka semakin terbelakang pula negara tersebut. Berbicara terkait dengan kompetensi guru abad 21, saya memiliki sebuah kisah, di mana kisah ini tentang seorang guru di jenjang SMA, yang mana guru saya ini usianya masih terbilang cukup muda jika dibandingkan dengan guru-guru yang lain di sekolah itu. Mungkin karena faktor usia ini juga yang menjadikan beliau dalam hal ini pemahamannya dan penyesuaian dirinya dengan kemajuan teknologi, khususnya teknologi digital dalam dunia pendidikan, sangatlah baik. Hal ini terlihat dari dimana beliau tidak hanya mengajar mata pelajaran yang dia ampu, tetapi di samping itu dia juga dipercaya sebagai operator di lab komputer di sekolah kami. Lalu yang terakhir, seorang guru merupakan seorang pahlawan yang berperan penting dalam menjaga pertahanan bangsa ini. Dalam hal ini, seorang guru membangun benteng ilmu pengetahuan, yang mana benteng ini difungsikan untuk menjaga
akal sehat para murid-muridnya daripada penjajahan atas kebodohan yang ada pada diri mereka sendiri maupun kebodohan yang datang dari orang lain. Kali ini saya akan berbagi cerita tentang pengalaman sekolah adik saya. Selama adanya COVID-19, adapun pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau sering disebut PPKM, sehingga membuat pembelajaran adik saya pun melalui online atau sering disebut PJJ. Adik saya seperti anak lainnya yang masih di usianya yang bermain, namun adik saya ini cepat tanggap. Karena selama pembelajaran jarak jauh, saya memiliki tugas hanya mengawasi saat pembelajaran berlangsung dan mengecek tugas yang ia kerjakan untuk meminimalisir kekeliruan pada jawabannya. Ya, karena saya hanya bertugas mengawasi, di ujian pun begitu. Ia harus mengerjakan dengan kerja kerasnya sendiri, sehingga wali kelasnya tidak percaya dengan hasil yang ia dapatkan karena mendekati nilai sempurna. Sehingga wali kelasnya ini pun mulai rada curiga dengan adik saya karena takut dibantu jawabannya oleh keluarga di saat ujian berlangsung. Saat ujian selesai, wali kelas pun mengadakan Zoom meeting. Di situ, ia terlihat tidak suka dan menyindir di depan teman-teman secara online, sehingga membuat hati kecil adik saya merasa kecewa karena tidak dihargai hasil kerja kerasnya selama ujian tersebut. Lalu sistem ujian pun di hari berikutnya diganti dengan sistem lewat Zoom meeting, di mana ujian tersebut diawasi langsung oleh wali kelas itu. Adik saya pun mengerjakan dengan sungguh-sungguh dan ingin membuktikan bahwa hal itu memang kerja kerasnya sendiri dari kemarin. Setelah tahu ternyata memang itu hasil kerja keras muridnya, wali kelas pun merasa malu dengan perilaku yang telah ia lakukan sebelumnya. Akhirnya wali kelas pun meminta maaf kepada saya dan memberi selamat karena telah mendapatkan nilai sempurna. Hal yang dapat saya ambil dari cerita tersebut bahwa kita sebagai seorang guru hendaknya belajar cara menghargai hasil kerja keras seseorang tanpa menilainya terlebih dahulu sebelum mengetahui kebenarannya. Karena guru merupakan role model yang nantinya akan diikuti dan menjadi dasar oleh generasi penerus bangsa. Jika kita memiliki perilaku tidak baik, bagaimana dengan generasi selanjutnya? Sekian cerita yang saya berikan. Terima kasih. Jadi saya ingin bercerita semasa saya, pengalaman SMA saya. Masa-masa SMA itu menurut saya adalah masa-masa yang paling berkesan karena di situ adalah saat kita mencari jati diri kita. Jadi ceritanya pernah suatu hari saat pelajaran olahraga, di saat yang lain harusnya ganti baju, saya sama teman-teman malah kita ke kantin. Kita malah jajan, ngobrol, bercanda-bercanda, yang harusnya ganti baju terus ke lapangan. Nah, abis itu gak lama ketua kelas kita datang nyamperin kita, bilang kalau kita tuh dicariin. Terus guru olahraganya tuh udah marah. Nah, panik kan. Abis itu kita lari buru-buru ke kelas buat ganti baju olahraga. Abis ganti baju olahraga, kita langsung ke lapangan. Nah, di sana kita diomelin, bener-bener diomelin banget. Nah, abis itu kita dapat hukuman kan, hukuman suruh lari bener-bener lari keliling lapangan, gak berhenti kalau gurunya bilang boleh berhenti.
hampir setengah jam kita lari, bener-bener gak berhenti sampai udah capek banget. Nah abis itu kita ngeliat wali kelas kita, terus kita ngadu, kita bareng-bareng ngadu, kita kalau kita tuh kita dapat hukuman, terus kita minta tolong buat ngomong sama guru olahraga buat berhentiin kita. Tapi wali kelas kita tuh malah ketawa dia ketawa. Terus habis itu dia nasehatin kita panjang lebar banget, bener-bener ngomong banget. Abis itu dia nyuruh kita lari lagi kan, wali kelas kita. Nah pas kita lari, wali kelas kita nyamperin guru olahraga, dia minta tolong buat kita berhenti untuk ngeudahin hukumannya. Terus abis itu akhirnya guru olahraga manggil kita, terus kita dinasehatin lagi sama guru olahraga. Di situ saya merasa bersyukur banget punya wali kelas yang enak, yang kalau nasehatin baik, terus yang sabar, sama yang selalu ada kalau kita butuh pertolongan. Saya bersyukur banget sih.